Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan mengenal interface untuk arsitektur ya. Ini arsitektur. Di sini ada menu-menu tentang wall ya, dinding ya, membuat dinding. Ini ada anak panahnya, ini kita klik. Ini ada pilihan dinding arsitektural, dinding struktural, atau wall bypass yang di depan aja ya, atau dia ada sweep, ada reveal. Kalau kita menggunakan ini ya, ini bisa kita di properties ini ada macam-macam dinding ya, ini bisa dipilih yang sesuai, atau kalau mau buat sendiri diedit ya bisa ya, ambil salah satu misalnya ini ya, lalu diedit. Di sini diduplikat ya, duplikat, kasih beri nama. Oke, untuk membuat dinding. Nanti kalau sudah ya tinggal kita buat aja di kanvas ini. Oke ya. Nah, di sini ada ketentuan, di sini mulai dari level mana sampai mana. Nah, kalau dilihat dari 3D-nya ya, nah ini 2 level ya. Berikutnya pintu ya, pintu ini. Nah, ini pintu yang ada di sini. Ya, ini kalau kita mau buat sendiri bisa, atau kita insert, ambil ya, ambil dari Autodesk Family. Ini harus ada jaringan ya, harus ada jaringan internet ya. Berhubung ini nggak ada jaringan internet, kita yang lain aja ya. Di sini pintu ya, di daftar nanti ada di sini pintunya apa saja, tinggal dipilih. Kita bisa juga edit ukurannya dan sebagainya, ini bisa diedit ya. Kemudian tinggal kita tempatkan di sini ya. Nah, setelah ditempatkan ini bisa kita putar-putar ini posisi keluar masuk atau kanan kiri ya. Oke, berikutnya window ya, jendela. Jendela ini juga bisa kita load dari Autodesk atau penyedia jendela gratis ya, ada banyak. Nah, misalnya ini ya, ini juga bisa diedit ya, diedit ukurannya dan seterusnya, bahannya. Oke, ini kan kita pasangkan di sini. Oke, ini juga bisa, ini ada, ini bisa di dalam atau di luar ya, gitu ya, atau di kanan kiri ya. Nah, kalau lihat 3D-nya ya, nah ini untuk mutar ya. Oke, ini oke ya. Berikutnya dari menu arsitektur ada komponen ya. Komponen ini bisa kita buat setempat ya, langsung di gambar ini, atau kita ambil dari lain. Misalnya ini ada meja ya, kita taruh misalnya ini meja, ukuran bisa diedit juga, tinggal ditempatkan. Ini komponennya ya. Berikutnya kolom. Ini kolom itu ada 2, struktural kolom, arsitektural kolom ya, ada hiasan-hiasannya lah. Nah, kita tinggal klik di sini tersedia apa, ini defaultnya tersedia ini ya. Berikutnya ini ada roof ya, atap ya, ada atap model roof by footprint ya.
atau roof by extrusion. Kita pokoknya kita bikin yang ini bisa ini mode. Ketika di tahan agak lama akan ada cara menggunakannya di sini. Ya, cara menggunakan tool ini ya, termasuk yang lain. Jadi tahan sebentar, maka di situ akan ada cara menempatkannya. Berikutnya adalah plafon ya, ceiling. Juga cara buat plafonnya ada ya. Di aplikasi ini, video ini tersedia di aplikasi. Jadi kayak misalnya ini klik, nah ini kalau mau otomatis ya bisa nih langsung seperti ini ya. Oke, berikutnya floor nih ya, lantai ya. Lantai ya, kalau kita tahan di sini, ini ada caranya membuat ya. Ya klik, nah kita buat misalnya lantai ini pakai ini, bisa pakai apa, pick line ya. Kalau pick line kita klik pick line, nah ini akan garis ini akan ya. Ini harus tidak boleh ada garis putus ya. Nah, oke, ini lantainya itu, lantai terpasang. Oke, berikutnya di sini ada kurtin ya, yang kaca ya, bisa kaca, bisa yang lain bahannya. Kemudian ini gridnya, grid kurtin ya, bikin tralisnya ya. Kemudian ini mullion, jadi bedanya apa mullion dengan kurtin, jadi di sini ada petunjuknya. Kemudian railing ya, pagar, ram ya untuk tanjakan begitu. Kemudian tangga, model teks ya, teks mungkin yang timbul ya bisa. Kalau model garis ya, ada model group, room dan seterusnya ya. Di menu ini menu membangun, menu sirkulasi, model, area ya, room dan area opening ya, bukaan ya, misalnya dinding dilubangi atau. Kemudian ini membuat grid ya. Kemudian yang terakhir adalah work plan ya. Nah, untuk referensi, di sini ada referensi untuk bekerja, tempat bekerja. Demikian untuk menu di bawah arsitektur ini ya. Ya, di bawahnya ya masih ada, kalau ada panah begini berarti ada macamnya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.